Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Bung Rian. Oke, semoga para pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan waras. Waras duitnya, amin. Waras badannya, amin. Dan juga waras otaknya, amin. Waras, waras, waras. Yang waras kalah. Hmm. Oke, ngopi, ngopi, ngopi. Bismillah. Untuk pertemuan konten kali ini, saya ingin berdongeng. Dongeng, 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 dongeng. Apa tuh dongeng? Dongeng itu adalah cerita. Cerita. Bercerita sesuatu kejadian di masa lalu, baik itu nyata ataupun tidak. Namanya dongeng, ya enggak? Bernarasi, bercerita. Oke ya. Dongeng bercerita di zaman Majapahit. Mojopahit. Ya, bercerita di zaman kerajaan yang berkuasa pada masa itu, yaitu kerajaan Majapahit. Hidup pada zaman dahulu kala. Ada seorang pemuda yang bernama Rakuti. Wah, Rakuti. Rakuti tinggal di pelosok desa, di desa terpencil bersama ibunya. Dia seorang pemuda ya. Singkatnya, Rakuti mempunyai cita-cita ingin menjadi Raja Majapahit. Wow, bercita-cita ingin menjadi Raja Majapahit. Secara logika, secara akal sehat, secara waras-waras kita tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ke arah yang diinginkan akan kesampaian. Tinggal proses waktunya. Tinggal kegigihan kita, semangat kita, optimis kita, keyakinan kita. Berceritalah Rakuti kepada ibunya. Ibunda, aku ingin menjadi Raja Majapahit. Aku akan berangkat ke kota. Kagetlah ibunya. Wahai anakku Rakuti, sadarlah siapa kita. Karena kita berada di dalam kasta terendah, yaitu kaum sudra. Kasta sudra yaitu rakyat jelata, artinya pada masa itu. Gitu. Jadi Rakuti ini berada di dalam kasta terendah, yaitu sebagai rakyat jelata. Tidak ibunda, aku tetap berangkat ke kota. Aku yakin aku akan menjadi Raja Majapahit. Akhirnya Rakuti langsung
pamit dan minta restu, doa restu kepada ibunya. Berangkatlah Rakuti ke kota. Kota kerajaan Majapahit. Sesampainya di kota, Rakuti mencari tahu bagaimana caranya dia bisa bekerja di kerajaan Majapahit sebagai prajurit. Karena Rakuti mempunyai basic kanuragan, ya, ilmu bela diri dia mempunyai dia. Kayak ilmuannya lumayan si Rakuti itu. Akhirnya pucuk dicinta ulam pun tiba. Ada lowongan kerja sebagai prajurit. Akhirnya Rakuti melamar kerja di kerajaan Majapahit sebagai prajurit. Datanglah Rakuti ke kerajaan Majapahit itu melamar sebagai prajurit. Akhirnya Rakuti diterima menjadi prajurit Majapahit pada saat itu. Selanjutnya ceritanya kita ngopi dulu. Jangan tegang, jangan baper. Bismillah. Waktu terus berjalan, Rakuti menjadi prajurit Majapahit dan diterima menjadi prajurit Majapahit. Berkarirlah Rakuti sebagai prajurit Majapahit. Karena Rakuti mempunyai strategi perang yang bagus, mempunyai kanuragan, keilmuan yang bagus dalam hal bela diri, akhirnya Rakuti diangkat menjadi panglima perang di kerajaan Majapahit. Rakuti berhasil dalam meniti karirnya menjadi prajurit sehingga naik pangkat menjadi panglima perang di kerajaan Majapahit. Dan ketika Rakuti menjadi panglima perang di kerajaan Majapahit, Rakuti selalu memenangkan pertempuran setiap perang antar kerajaan-kerajaan, memperluas kekuasaan kerajaan Majapahit pada saat itu. Akhirnya Rakuti menyimpan hati. Ya, hati apa tuh? Hati udang di balik batu, mempunyai keinginan menjadi Raja Majapahit sesuai apa yang dicita-citakan. Akhirnya Rakuti diam-diam mengatur strategi perang pemikiran maupun persiapan perang. Akhirnya Rakuti membangun prajurit, membuat prajurit bayangan, membuat prajurit untuk dijadikan pengikutnya dia. Singkat cerita, Rakuti memberontak di kerajaan Majapahit itu. Akhirnya Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ke arah yang diinginkan akan kesampaian, walaupun keinginannya itu tidak baik, keinginan itu buruk. Iya, kayak walaupun keinginan buruk tetap kesampaian. Tapi ada pertanggungjawabannya. Akhirnya Rakuti memberontak di kerajaan Majapahit itu. Kesampaian juga Rakuti menjadi Raja Majapahit walaupun tidak lama. Waktunya tidak lama, Rakuti menjadi kerajaan Majapahit, menjadi raja di kerajaan Majapahit pada masa itu. Sampean Rakuti. Tidak lama kemudian, akhirnya atas perbuatan buruknya, atas perbuatan kelicikannya menjadi Raja Majapahit,
Akhirnya Rakuti ditumbangkan, dihancurkan, kembali direbut oleh kekuasaan Raja Majapahit yang telah diambil kuasa alihnya oleh Rakuti. Dibantailah Rakuti bersama pasukannya. Akhirnya Rakuti tumbang. Akhirnya singgasana diduduki oleh Raja Majapahit yang aslinya, oleh keturunan Raja Majapahit yang aslinya. Walaupun bagaimanapun, walaupun keinginan buruknya Rakuti kesampaian menjadi Raja Majapahit. Akhirnya Rakuti tumbang, lengser, walaupun bagaimanapun dia merasakan pernah menjadi Raja Majapahit. Oke, untuk pertemuan konten kali ini sampai di sini ya. Adapun dongeng saya ini ada yang tidak pas, saya mohon maaf lahir dan batin. Itulah pengetahuan apa yang saya tahu gitu. Salam waras, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.